Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai psikoanalisis dari Sigmund Freud dengan anggota kelompok. Yang pertama, Desi Nur Afifah, kedua, Melati Ayu Alfianti, yang ketiga, saya Mita Nuzahwa, dan yang keempat, Rizky Nurisna. Selanjutnya, kita menuju ke profil singkat dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 1856 di kota Freiburg, bagian dari Imperium Austria. Kota Freiburg sekarang termasuk dalam wilayah Cekoslovakia. Freud pernah menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Wina. Kontribusi Sigmund Freud terhadap teori psikologi begitu banyak dan berpengaruh besar. Ia menekankan pentingnya proses alam bawah sadar dalam tingkah laku manusia yang akan mempengaruhi mentalnya. Sigmund Freud juga mengembangkan teknik psikologi sebagai metode untuk pengobatan penyakit mental. Ia merumuskan teori struktur kepribadian manusia dan teori psikologi yang berhubungan dengan kecemasan, mekanisme pertahanan mental, represi, sublimasi, dan masih banyak lagi. Untuk represi psikologi yaitu usaha psikologi seseorang yang bertujuan untuk meredam keinginan, hasrat, atau instingnya sendiri. Sedangkan sublimasi adalah sejenis mekanisme pertahanan psikologis untuk mengurangi kecemasan. Selanjutnya kita menuju ke teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan, yaitu yang pertama, suatu metode penelitian dari sebuah pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, sadar atau konsius, yakni tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Pikiran sadar atau konsius adalah proses awal pikiran manusia menerima sebuah informasi, melakukan analisis, berpikir yang dilakukan secara sadar oleh seseorang. Informasi tersebut dapat dihimpun melalui visual, audio, kinestetik, dan lainnya. Contohnya yakni seseorang yang secara sadar menganalisa atau menggali informasi yang diperoleh dari hasil membaca buku. Yang kedua, prasadar atau prekonsius, yakni tingkat kesadaran yang berada antara sadar dan tidak sadar. Fungsinya adalah menjadi jembatan yang akan mengantarkan informasi yang berasal dari pikiran sadar menuju bawah sadar maupun sebaliknya. Contohnya, saat mencium parfum di jalan, tiba-tiba pikiran kita teringat dengan seseorang. Yang ketiga, tak sadar bawah sadar atau unconscious, yakni bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Pikiran bawah sadar atau unconscious sendiri merupakan sebuah dimensi di mana semua informasi disimpan menjadi program-program pikiran seperti keyakinan, nilai, skill tertentu. Hal ini bisa berupa program yang sudah ada atau program yang ditanamkan. Contohnya yakni bernafas dan berkedip. Kemudian pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktur kepribadian lain untuk melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Yang pertama, id atau das es. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah manusia. Yang kedua, ego atau das ich. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari id. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita. Ego berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Dan yang terakhir, superego atau das Überich. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian.
Superego mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral dengan mempertimbangkan penilaian tentang benar dan salah atau baik dan buruk suatu tindakan. Dinamika kepribadian. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu das Es, das Ich, dan das Über-Ich. Dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan the ID, the ego, dan the superego. Dinamika kepribadian menurut Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh das Es, das Ich, dan das Über-Ich. Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi. Dan dia juga menyatakan bahwa energi manusia dibedakan hanya dari penggunaannya saja, yakni energi untuk beraktivitas fisik disebut dengan energi fisik, dan energi yang digunakan untuk aktivitas psikis disebut energi psikis. Freud menyatakan bahwa pada mulanya yang memiliki energi hanyalah das Es saja. Melalui mekanisme yang oleh Freud disebut dengan identifikasi, energi tersebut diberikan oleh das Es kepada das Ich dan das Über-Ich. Selanjutnya adalah mekanisme pertahanan ego. Menurut Freud dalam Kuntojo, mekanisme pertahanan ego atau yang disebut dengan ego defense mechanism adalah strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan das Es maupun untuk menghadapi tekanan das Über-Ich atas das Ich. Dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredakan. Freud menyatakan terdapat 7 mekanisme dalam pertahanan ego, yakni yang pertama adalah represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab dari kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Yang kedua adalah sublimasi. Ini adalah mekanisme pertahanan ego yang ditujukan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif das Es yang menjadi penyebab kecemasan dalam tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga adalah proyeksi, yaitu pengalihan dorongan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan terhadap orang lain. Yang keempat adalah displacement, yakni pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan terhadap objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding dengan individu semula. Yang kelima adalah rasionalisasi. Ini menunjuk pada upaya individu untuk memutarbalikkan kenyataan. Dalam hal ini, kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Rasionalisasi sering dibedakan menjadi 2, yakni sour grape technique dan sweet orange teknik. Yang keenam adalah pembentukan reaksi, merupakan upaya untuk mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Yang ketujuh adalah regresi, yaitu upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tahap perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima, dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Selanjutnya, Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase oral atau oral stage, 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua, fase anal atau anal stage, kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Yang ketiga, fase valis atau phallic stage, kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase valis adalah alat kelamin. Yang keempat, fase laten atau latency stage, kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan.
Yang kelima, fase genital atau genital stage terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.